Baik Bu, selamat siang Bu. Perkenalkan nama saya Elirdawati Tumanggor, NIM 0320210017, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat menuju sel-sel tubuh manusia. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang pertama itu ada jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah atau ventrikel yang mengeluarkan darah. Agar darah hanya mengalir dalam satu arah, maka ventrikel memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Anatomi jantung. Yang pertama itu ada atrium dextra atau serambi kanan. Di sini atrium dextra atau serambi memiliki lapisan dinding yang sangat tipis, rata-rata 2 mm. Terletak agak ke depan dibandingkan ventricle dextra dan atrium sinistra. Dan yang kedua ada ventricle dextra atau bilik kanan. Di sini ventricle dextra memiliki lapisan dinding yang tebal 4-5 mm. Ventricle dextra berbentuk bulan sabit atau setengah bulatan. Bentuk bulan sabit atau setengah bulatan ini juga merupakan akibat dari tekanan ventricle sinistra yang lebih besar daripada tekanan di ventricle dextra. Dan yang ketiga itu ada atrium sinistra atau serambi kiri. Di sini atrium sinistra memiliki lapisan dinding 3 mm, sedikit lebih tebal daripada dinding atrium dextra. Darah mengalir dari atrium sinistra ke ventricle sinistra melalui katup mitralis. Dan yang keempat itu ada ventricle sinistra atau bilik kiri. Di sini ventricle sinistra memiliki lapisan yang sangat tebal daripada ventricle dextra, tebalnya 2-3 kali lipat. Tebal ventricle sinistra saat diastole adalah 8-12 mm. Dan yang kelima itu ada aorta. Aorta itu letaknya ada di sini. Aorta yaitu arteri besar yang terhubung dengan bilik jantung kiri. Dan yang keenam itu ada vena cava superior. Di sini. Vena cava superior merupakan vena besar yang ada dalam tubuh manusia. Dan yang ketujuh vena cava inferior. Letaknya ada di sini. Ini. Vena cava inferior merupakan vena besar yang ada dalam tubuh manusia. Adapun katup jantung ialah yang pertama itu katup atrioventrikular. Di sini adalah katup yang terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Dan yang kedua katup mitral. Letaknya ada di sini. Adalah katup yang letaknya di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Yang kedua itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Darah adalah cairan jaringan tubuh yang fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah terdiri atas plasma darah 55%, sel-sel darah 45% yang terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping-keping darah atau trombosit. Plasma darah merupakan komponen terbesar dalam darah. Fisiologi jantung dan pembuluh darah. Yang pertama jantung. Fungsi jantung manusia adalah sebagai alat atau organ pemompa darah pada manusia. Yang kedua serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang berasal dari seluruh tubuh. Dan yang ketiga serambi kiri berfungsi untuk menerima sumber darah kotor yang berasal dari paru-paru. Dan yang keempat bilik kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa ke darah ke paru-paru. Yang kelima itu bilik kiri berfungsi untuk memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Dan yang keenam itu aorta. Aorta berfungsi
membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Dan yang ketujuh ada vena cava superior. Fungsi dari vena cava superior ialah untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Dan yang kedelapan ada vena cava inferior. Vena cava inferior berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Adapun fisiologi katup pada jantung ialah yang pertama katup atrioventrikuler. Katup atrioventrikuler berfungsi membuat darah cuma bisa mengalir dari atrium menuju pada ventrikel. Dan yang kedua ada katup mitral. Katup mitral berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali pada atrium kiri. Adapun mekanisme atau perjalanan peredaran darah ialah peredaran darah manusia ada dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang pertama kita masuk sistem peredaran darah besar atau sistematik. Peredaran darah besar dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh atau organ bagian atas dan organ bagian bawah. Melalui arteri darah yang kaya akan oksigen menuju ke sistem-sistem organ, maka disebut sebagai sistem peredaran sistematik. Dari sistem organ vena membawa darah kotor menuju ke jantung. Vena yang berasal dari sistem organ bagian atas jantung akan masuk ke bilik kanan melalui vena cava inferior. Sementara vena yang berasal dari sistem organ bagian bawah jantung dibawa oleh vena cava posterior. Darah kotor dari bilik kanan akan dialirkan ke serambi kanan. Selanjutnya akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan suatu keunikan dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor atau darah yang mengandung CO2. Urutan perjalanan peredaran darah besar yaitu bilik kiri menuju ke aorta, menuju ke pembuluh nadi menuju ke pembuluh kapiler menuju ke vena cava superior dan vena cava inferior dan menuju ke serambi kanan. Dan yang kedua kita masuk sistem peredaran darah kecil atau pulmonalis. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Gas O2 masuk melalui sistem respirasi dan CO2 akan dibuang keluar tubuh. O2 yang masuk akan diikat oleh darah atau dalam bentuk HBO, terjadi di dalam alveolus. Selanjutnya darah bersih ini akan keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju ke jantung atau bagian bilik kiri. Vena pulmonalis merupakan keunikan yang kedua dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya vena yang membawa darah bersih. Urutan perjalanan peredaran darah kecil yaitu dari bilik kanan jantung ke arteri, ke pulmonalis, setelah pulmonalis ke paru-paru, setelah paru-paru ke vena pulmonalis, setelah itu ke serambi kiri jantung. Baik, sekian dan terima kasih atas penjelasan saya tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Terima kasih.